Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman yang tidak ada harganya sama sekali. Karena dengan nikmat iman inilah seorang hamba ini bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita tuturkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai Fadil Akbar mewakilkan kelompok KKN Daring, yakni kelompok 9, dengan tema moderasi agama yang berjudul beragama dengan santuy. Jadi, santuy dalam judul kami itu adalah plesetan dari kata santai. Dewasa ini, zaman sekarang ini kita saksikan baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sebagian kaum muslimin itu mudah sekali melontarkan tuduhan, bahkan memvonis saudara-saudaranya sendiri dengan istilah kafir, syirik, dan ahli bid'ah. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan yang merupakan ujung dari paham radikalisme. Sangat disayangkan perilaku mereka ini mengubah citra agama Islam yang tadinya rahmatan lil alamin, penuh cinta, penuh kasih sayang, berubah menjadi agama yang marah, agama kekerasan, agama yang suka maki-maki. Tentu ini meresahkan bagi kita semua, kan, umat muslimin. Lalu di seberang sisi ada juga yang memiliki paham liberal, yang dalam praktiknya ini cenderung lalai dan mengabaikan, karena dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis cenderung langsung mengambil substansi ayat teks tersebut. Jadi antara radikal dan liberal ini kadang itu penganutnya itu kadang tuh sering sering cekcok, sering berselisih, bertikai, baik di dunia maya maupun lebih-lebih di dunia nyata. Masing-masing kelompok ini menganggap mereka lah yang paling benar, fanatik. Nah, jadi kedua pemahaman tersebut, radikal dan liberal tersebut, tidak bisa kita salahkan juga, karena keduanya itu memang benar. Karena memang begitu, dalam memahami teks kita memang harus tekstualis dan kontekstual. Yang salah itu hanya penganutnya itu yang fanatik, berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan
ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang dalam Islam masalah tersebut dikenal dengan istilah ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid itu lalai terhadap agama. Jadi, sebagai sumber ajaran umat Islam, Al-Quran dan hadis telah menyebutkan bahwa berlebih-lebihan dan terlalu mengabaikan dalam beragama itu adalah sesuatu yang tercela dan semaksimal mungkin harus kita jauhi. Karena akibat dari perbuatan ifrat dan tafrid tadi itu, beragama yang seharusnya menjadi tenang, damai dan menyenangkan berubah menjadi tegang, intoleran dan marah. Lebih dari itu, berlebih-lebihan dalam segala perkara juga dapat menimbulkan sifat intoleran, yaitu sikap ketidaksetujuan dan penolakan terhadap hal-hal yang berbeda dengannya. Dalam beragama, dalam bermasyarakat pun, jika sikap intoleran itu telah tumbuh, telah mengakar di hati masyarakat, itu bahaya karena dapat mengancam perdamaian dan keharmonisan sosial. Apalagi di Indonesia ini yang masyarakatnya sangat-sangat plural. Banyak agama di sini, suku dan budaya lainnya kan. Jika kita tidak toleran pada mereka pun juga akan intoleransi kepada kita. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi untuk merespon, untuk meredam tadi kan kedua aliran tadi, radikal dan liberal tadi, para ulama dan cendekiawan ini kembali menyerukan wacana moderasi beragama. Padahal ini moderasi agama ini memang karakter Islam ya. Agama Islam itu agama yang moderat. Nah, karena dengan moderasi, keharmonisan sosial, keseimbangan hidup secara pribadi, keluarga dan masyarakat akan dapat terwujudkan. Jadi dari kami kelompok DR09, kelompok KKN, dari berbagai literatur yang kami kumpulkan, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan demi beragama dengan santuy tadi. Maksudnya beragama dengan santuy itu tidak terlalu keras tapi tegas, tidak terlalu mengabaikan juga, tidak terlalu mengabaikan itu ya meremehkan, melalaikan tadi. Jadi yang pertama itu kita ini harus berilmu, karena ilmu adalah cahaya penerang dalam kegelapan atau kebodohan. Ilmu itu mulia, sehingga orang yang memilikinya pun turut mulia. Dalam sebuah riwayat itu kan dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap orang yang di dalam hati yang telah menyebut kalimat 2 syahadat, itu wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu agama, tentang ilmu fikih, bagaimana tata cara kita beribadah, sholat kita bagaimana, ilmu sholat, ilmu wudhu, itu perlu. Nah, kemudian lebih dari itu, jika kita berilmu, kita itu akan mudah toleran lah. Jadi Syekh Hasan Al-Masyad berkata, seorang pelajar ketika semakin luas ilmu dan pikirannya, maka semakin luas pula hati dan dadanya. Mudah ya, ini artinya
mudah menerima perbedaan dan tidak mudah memvonis orang lain dengan istilah kafir, syirik, dan ahli bid'ah. Artinya luas. Jadi ketika seseorang itu berilmu, dia tidak akan menjadi katak dalam tempurung. Ini yang pikirannya sempit. Ketika seseorang berilmu itu, pikirannya jadi akan menjadi open mind. Jadi kita itu jangan tertutup dengan yang berbeda dengan kita. Kita harus lebih terbuka dengan mereka. Kita adakan diskusi, cari titik temunya, ya kan? Kemudian yang kedua ada moderat, sikap moderat. Jadi moderat ini artinya penengah, jalan tengah. Yaitu tadi, jika ada untuk meredam ketegangan antara dua kubu yang berlawanan, maka dibutuhkan sikap moderat sebagai penengah yang sifatnya tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Misalnya moderat itu apa ya contohnya? Misalnya itu dermawan. Sifat dermawan itu kan di antara kikir dan boros. Kemudian ada berani, antara takut dan nekat. Dan kemudian ada juga itu minuman, susu, yang di tengah-tengah antara daging dan darah. Jadi Islam ini adalah agama yang moderat, yang tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam segala apapun. Keekstriman itu dilarang dalam Islam. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, berlebih-lebihan, fanatik terhadap suatu hal, itu tidak boleh, dilarang. Jadi karena Islam adalah agama yang moderat, membuat pemeluknya ini mudah berlaku adil, terbuka, dan toleran. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yakni umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Oh, sampai saksi ya, syahidah. Ini jadi manusia ini, Islam ini adalah agama yang moderat. Maka kita pun sebagai umat Islam harus berlaku moderat. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu menjaga keseimbangan, tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek perkara, termasuk ibadah. Jadi ketika kita beribadah itu jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan kita, karena agama itu mudah, tidak memberatkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan beristirahat, aku pun menikahi wanita. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku atau umatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam Islam itu ada cerita terkenal yang populer tentang 3 pemuda yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Ada yang tidak mau makan karena berpuasa, tapi berlebih-lebihan. Ada juga yang tidak tidur karena qiyamul lail, salat malam. Tidak tidur dia, berlebih-lebihan juga. Ada juga yang membujang, tidak menikahi wanita. Waduh, sayang sekali ya, tidak menikahi wanita. Yaitu ketiga pemuda tersebut tuh berlebih-lebihan dalam beribadah. Nabi melarang mereka jangan begitu. Nabi pun tidur, makan, dan menikah.
Jadi sebagai umatnya kita harus mengikuti sunnah beliau, apa yang beliau lakukan. Nah, dari Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangan beliau sendiri, garis lurus. Baru kemudian beliau mengucapkan, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian beliau membuat lagi garis setelahnya di sisi kanan dan sisi kiri. Beliau berucap, inilah jalan-jalan, tidak satu pun darinya kecuali terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Jadi dari hadis ini kita bisa pahami bahwa ekstrem kanan maupun ekstrem kiri itu tidak baik. Sangat semaksimal mungkin harus kita jauhi karena membawa dampak buruk. Menurut ulama Mesir kontemporer Yusuf Qaradawi, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah. Pada hakikatnya Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan bagi para pemeluknya. Karena kemudahan artinya di sini itu rukhsah, keringanan. Dan juga ada batas-batasannya yang perlu dijaga sehingga kita ini tidak terperangkap dalam paham yang sempit dan kaku dari radikal dan tidak terbawa oleh pemahaman liar yang kadang melampaui batas dari liberal. Nah, yang ketiga ada sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap individu atau kelompok lain yang plural, termasuk kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Ya, ini tadi kita harus pahami bahwa manusia itu diciptakan dengan atas berbeda jenis kelamin, beda agama, beda suku, beda bangsa. Jadi kita harus pahami hal tersebut adalah sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus toleransi, terbuka kepada mereka yang berbeda dengan kita. Sebagaimana Kiai Ahmad Siddiq memperkenalkan konsep tri ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Ya, hal ini senada dengan Quran surah Hujurat ayat 13 dan ayat 10 dan ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi Islam ini dalam toleransinya hendak membangun perdamaian. Karena pada hakikatnya manusia itu sama, dari bapak yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Jika kita temui orang yang beda dengan kita, misalnya beda agama, beda suku, beda bangsa, itu kita harus pandang mereka itu sebagai manusia. Kita manusia, mereka pun juga manusia. Perlakukan mereka sebagaimana kita pun senang diperlakukan seperti itu.
Jadi agama Islam ini hendak membangun perdamaian, persahabatan, dan keharmonisan sosial untuk umat Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, baik yang muslim maupun untuk yang non muslim. Nah, di sini yang kadang kita salah paham terhadap toleransi itu. Dalam toleransi, apalagi terhadap pemeluk agama yang berbeda, kita itu membangun toleransi yang tidak mempercampur adukan dengan akidah, tidak mencampurkan akidah agama lain dengan agama kita. Kita yakini dalam hati kita bahwa Islam adalah sebenar-benar agama, tapi di luar kita bersikap dengan pemeluk agama lain dengan damai, sahabat, ya kan, persahabatan. Kita juga harus membiarkan mereka tetap dalam kepercayaan masing-masing, dan juga kita mesti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan dengan mereka. Jangan sampai umat Islam ini kalah dengan pemeluk agama lain dalam hal kebaikan. Jadi keragaman itu, plural itu tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa, atau bahkan membunuh. Al-Quran mengenalkan konsep yang luar biasa dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa keragaman itu untuk saling mengenal. Seberapa jauh kita mengenal orang lain, begitu juga mereka mengenal kita. Nah, disinilah pentingnya sikap keterbukaan untuk bisa saling mengenal. Jika kita saling mengenal, maka titik pertikaian, perselisihan kita itu akan meredam atau kurang, bahkan tidak ada. Karena disinilah pentingnya untuk saling mengenal. Saling mengenal, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, kita jangan mudah terprovokasi dengan orang, jangan mudah terprovokasi kebencian dengan orang lain. Maka ini kita tuh harus saling mengenal. Ya, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya itu datang dari diri saya sendiri yang masih dalam rangka untuk ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.